Halo semua, kembali lagi di Ruang Kecil Parnamian Johannes. Pada kesempatan ini saya mau memberikan tips lagi kepada kalian, teman-teman sales yang masih baru. Tips ini saya kasih judul bagaimana cara mendapatkan hati atau trust dari calon customer kita. Ya, seringkali customer itu membeli mobil bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi karena memang dapat atau ketemu sales yang jago, ya, nge-building trust dan jago membuilding needs-nya customer, ya, ngebangun kebutuhannya, gitu. Misalnya nih customer tadinya memang mau beli buat ulang tahun anak misalnya, tapi masih berapa bulan lagi. Cuman karena nih sales jago lakukan pendekatan, gitu ya, akhirnya bisa beli lebih cepat untuk anaknya. Nah, makanya faktor bagaimana membuat customer trust ini penting sekali untuk kita lakukan di awal ketika kita ketemu sama customer. Nah, ada tips yang sederhana yang mau saya sampaikan ke kalian bagaimana cara mendapatkan trust calon customer kita, yaitu dimulai dari kita harus mulai dengan membentuk kesamaan. Ya, cara ini seringkali saya pakai untuk mendapatkan langsung secara instan trust customer, ya, dengan cara tadi membentuk kesamaan. Nah, ini tips yang saya kasih simple. Bagaimana sih cara membentuk kesamaan atau apa sih itu membentuk kesamaan? Jadi membentuk kesamaan itu adalah kita melakukan atau menyampaikan sesuatu yang sama customer ini ada kesamaannya. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali, ya. Contoh, kesamaan suku, ya, kesamaan hobi mungkin, atau kesamaan misalnya daerah tinggal, ya, banyak kesamaan yang bisa kita gali dengan customer kita. Contoh misalnya kesamaan suku, ya, misalnya saya suku Batak. Ketika ketemu sama customer yang dari raut wajahnya, kalau orang Batak ya cenderung lebih kelihatan lah, ya, raut wajahnya, ya, rahangnya seperti itu, atau logatnya udah kelihatan. Jadi kalau ketika saya ketemu customer yang sudah kelihatan by fisik dia adalah misalkan sukunya Batak, saya nggak akan sungkan langsung ngomong pakai bahasa Batak, atau misalnya horas tulang misalnya. Jadi ketika kita sapa seperti itu, biasanya dia akan lebih welcome. Akhirnya biasanya akan lanjut, kita tanya marganya apa dan lain-lain. Kalau kita suku Batak boleh, suku Jawa misalnya boleh aja kita sapa misalnya pakai bahasa Jawa gitu, atau Sunda misalnya, ya. Jadi membentuk kesamaan itu sangat penting di awal, membuat customer nyaman sama kita, ya. Yang pertama suku, hobi juga bisa, ya. Setelah ngobrol kita bisa gali, misalnya hobinya apa Pak nih Pak, saya lihat dari fisiknya Bapak bagus nih, atletis gitu, ya. Oh, saya hobinya sepeda Mas. Wah, sama dong Pak, saya juga main sepeda juga Pak. Bapak mainnya apa nih Pak, road bike atau mainnya sepeda lipat? Nah, dari situ bisa kita gali, ya, dan akhirnya bisa jadi satu momen akan mengkerucut gitu. Bisa jadi temannya dia adalah teman kita juga. Loh, Bapak berarti kenal ini dong Pak, misalnya. Oh, kenal Mas, itu teman kuliah saya misalnya. Ya udah. Dengan begitu bisa sangat cepat kita menggali, ya, trust-nya si customer. Oh, di benak customer bisa jadi mikir, oh ya udah deh, dia temannya teman saya gitu. Biasanya kalau sudah seperti itu, dia akan cenderung lebih trust. Jadi ketika kita tawarkan pun atau kita push untuk negosiasi misalnya untuk diskon atau untuk misalkan kesediaan warna, bisa jadi dia lebih menerima. Seperti itu. Jadi poin penting yang saya mau sampaikan adalah bangun secepat mungkin atau bentuk secepat mungkin kesamaan kita dengan customer. Apapun itu, bebas, ya. Semakin sering kita latih, nanti akan semakin tahu polanya. Ya, kita mau mulai pertanyaan dari mana, akhirnya kita kembangin pertanyaannya jadi obrolan. Sadar nggak sadar ternyata udah sejam misalnya ngobrol. Ya, dan saya yakin customer akan ngerasa ini kayak udah kenal lama ya sama sales ini gitu. Ya, jadi cara cepat untuk membangun trust customer adalah salah satunya dengan membentuk kesamaan. Ya, tadi suku, hobi, atau daerah tinggal. Nah, kalau daerah tinggal bisa, Bapak tinggal di Bogor Pak misalnya. Bogornya di mana Pak?
oh di Sukasari saya juga Pak, dulu tinggalnya di sana Pak waktu kuliah misalnya. Jadi ada kecenderungan orang akan jauh lebih welcome ngobrol ketika ada kesamaan. Jadi tidak melulu yang kita bahas tentang produk aja gitu. Ketika produk udah clear, test drive udah kelar, sama-sama lagi duduk begini nih misalnya, coba kita gali trust customer dengan tadi pertanyaan-pertanyaan untuk membentuk kesamaan. Ya, jadi jangan sampai kita habis di kata-kata. Ya, lepas dari suku, apalagi hobi, apalagi kebiasaan hari-hari, kalau bisa habis itu anak ya, apapun yang kira-kira bisa membuat customer tuh ngobrol lama sama kita dan endingnya ketemu kesamaannya apa. Seperti itu. Jadi intinya ketika kita membangun trust customer, yang paling penting adalah customer harus punya kesamaan dengan kita. Itu aja sedikit tips dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapetin insight, dan yang paling penting praktekin ya, karena kalau nggak dipraktekin kalian nggak ketemu polanya. Ketika udah ketemu polanya, ketemu customer model apapun, kalian sudah punya kumpulan kata-kata yang bisa kalian share ke customer. Oke, itu sedikit dari saya tips hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian subscribe aja. Kalau ada pertanyaan, komen ya. Saya akan jawab dengan senang hati. Ada case-case apa di lapangan ketika handle customer, boleh kita sharing bareng, kita belajar bareng. Dan yang pasti ilmu semakin diberikan, pasti akan semakin bertumbuh. Terima kasih sudah menonton. Sukses untuk kalian semua. Stay classy.